Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Ketemu lagi dengan saya Jaryanto, jurnalis Polres Belitung dalam program Dialog Ruang Kita. Topik sore hari ini akan diulas mengenai pendidikan. Utamanya yang HL kita hari ini di Polres Belitung adalah mengenai AMB dan UBB, ya kan? Adakah kemungkinan nanti merger atau seperti apa? Nah, bersama kami sore hari ini adalah Ketua Yayasan Pendidikan Belitung Berhun, Bapak Parianta. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio ruang kita, ya kan? Beliau juga selain menjabat Ketua Yayasan, sehari-hari adalah ASN Kepala Dinas, ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung. Jadi yang sudah biasa ke perpustakaan udah familiar dengan beliau, gitu kan? Oke, terima kasih, Pak. Seperti yang disampaikan tadi, diskusi kita mengenai pendidikan. Ya, sebelum kita kulik lebih dalam tentang AMB dan nanti kemungkinan kedepannya bagaimana kehadiran UBB juga sudah dinantikan, ditunggu-tunggu di Belitung. Kita akan mengetahui sih gambaran secara umum bagaimana sih pendidikan kita di Belitung ini secara garis besar, ya. Alumni-alumni lulusan dari SMA, kemudian yang mereka berniat melanjutkan studi itu locally, ini apakah memang tertampung atau keluarnya mereka itu karena memang di Belitung ini juga kampus itu masih cuma satu itu tadi, Pak. Kira-kira gambaran garis besar untuk pendidikan kita, untuk pendidikan tinggi di Belitung itu seperti apa? Baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bicara tentang pendidikan, memang secara umum khususnya terkait pendidikan tinggi di Belitung ini sebenarnya masih perlu untuk terus kita upayakan, kita perjuangkan, karena kita tahu sebenarnya potensi anak-anak kita lulusan setingkat SLTA, baik itu SMA, SMK, MAN, itu cukup banyak sekali itu. Kami sebenarnya sudah lama berpikir tentang masalah itu, bagaimana menolong masyarakat yang ada di Belitung ini agar bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Betul. Karena selama ini ya mereka ya yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi itu ya mau tidak mau itu biasanya harus keluar daerah. Apakah ke Bandung, ke Jakarta, ke Jogja, nah itu ke tempat-tempat lain, ya termasuk ke sekarang ini mungkin ke Bangka. Ya, jadi di Belitung sendiri ketersediaan perguruan tinggi itu sangat terbatas. Nah itu sehingga tentu tidak banyak pilihan yang bisa. Hanya memang beberapa tahun terakhir ini kayaknya UT, tetapi universitas terbuka kan tentu agak berbeda lah dengan perguruan tinggi reguler yang harusnya. Nah itu padahal itu memang potensi yang cukup banyak sekali. Kalau kita hitung saja lulusan Belitung dan Belitung Timur ini tiap tahun itu ribuan yang lulus tiap tahun dan itu melanjutkan ke artinya ketika mereka keluar itu tadi memang pilihan yang ada di lokal ini sesuai dengan keinginannya mereka, jurusan yang tersedia ini juga minim. Betul. Kemudian ada mungkin juga karena minim itu yang padahal niat itu pengen, tapi akhirnya mereka juga terhenti gitu, Pak, ya, niat itu karena memang keterbatasan biaya ketika harus keluar, kosnya akan lebih tinggi. Betul. Nah, kajian-kajian kita sendiri sebagai AMB nanti bisa di flashback, Pak, tilas balik bagaimana terbentuknya AMB ini, kemudian bagaimana pemetaan mengakomodir jurusan-jurusan yang kira-kira ini memang banyak peminatnya, Pak. Itu garis besar bisa ditarik ke belakang, Pak, bagaimana kilas balik kita membentuk AMB ini sebagai wadah, bagaimana di Belitung ini juga punya perguruan tinggi gitu. Betul. Ya, jadi memang awalnya AMB yang membuka jurusan manajemen administrasi dan informatika, tentu kebutuhannya itu waktu itu berpikir untuk umum, dan itu memang pada saat itu masih banyak dibutuhkan, ya, baik itu di kantor-kantor, ya, dan perusahaan-perusahaan. Nah itu memang terbukti juga lulusan AMB banyak terserap di sana. Tapi sebenarnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain itu cukup banyak juga.
yang tidak tercover ke kita. Seperti sampai saat ini kebutuhan akan tenaga pendidik, guru itu belum. Itu mau tidak mau juga banyak yang harus keluar daerah untuk kuliah ke sana. Begitu juga dengan jurusan-jurusan yang lain yang diserap. Nah itu. Nah dalam perkembangannya sekarang kan untuk di Belitung itu kan jelas arah pembangunan kita itu fokus pada masalah pariwisata. Sehingga memang dalam perkembangannya baik itu kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan yang lain sosial lebih banyak diarahkan termasuk pendidikan diarahkan untuk mendukung program pariwisata. Oke. Jadi ketika dulu membuka manajemen dan informatika itu pergerakan alumni atau para lulusan-lulusan ini yang sudah bekerja atau terserap itu memang pada waktu itu kajiannya memang sesuai Pak, pas ya. Tapi kemudian ada pergerakan semakin berkembang jurusan ini semakin banyak pilihan. Itu kira-kira berapa tahun setelah jurusan di AMB ini mulai jalan? Mulai jenuh itu tadi Pak. Iya. Saya kira memang itu. Jadi memang termasuk tuntutan untuk AMB menjadi sekolah tinggi itu sudah lama karena lulusan akademi D3 itu kadangkala sudah tidak relevan lagi, minta untuk dinaikkan levelnya menjadi S1. Dan itu memang kita perjuangkan. Jadi pada waktu saya diangkat menjadi ketua yayasan sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu, itu perjuangan awal sebenarnya justru AMB itu mau dijadikan sekolah tinggi dengan jurusan yang sama hanya S1. Ternyata di Dikti itu terjadi moratorium, tidak boleh. Jurusan itu sudah jenuh, baik untuk level daerah maupun level nasional. Makanya disuruh diarahkan pada jurusan vokasi. Nah itu. Jadi awalnya kita memperjuangkannya MB itu bukan untuk politeknik pariwisata awalnya, tapi manajemen. Artinya ketika kita kajiannya ketika meningkatkan hanya dari kemarin D3 kemudian menjadi S1, bahwasanya lulusannya ya cuma netok satu jurusan itu gitu Pak. Dua kan gitu. Nah, dengan informatika. Itu kan artinya ketika alumni atau lulusan ini semakin banyak, sementara kebutuhan yang ada perkembangan saat ini itu tadi seperti sampaikan Pak Waryanto berkembang. Artinya ini juga sudah banyak, sementara yang lain masih dibutuhkan untuk jurusan-jurusan yang lain. Nah ini bagaimana kita mensiasati ini agar selain itu tadi berubah menjadi poltek par yang fokus di pariwisata kemudian ada kemungkinan juga untuk mengakomodir jurusan lain seperti perikanan, kelautan itu. Kajian-kajian kita sejauh ini bagaimana AMB ini kemudian tidak menjadi akademi manajemen tapi sekolah tinggi atau yang lebih umum gitu, nggak spesifik, itu gimana Pak kajian-kajiannya ini? Jadi arahnya memang dan kita memang juga diarahkan oleh Dikti. Jadi semua itu tidak terlepas dari koordinasi ke Dikti. Itu memang diarahkan untuk vokasi, jurusan vokasi untuk di Belitung itu. Vokasi itu istilahnya jurusan yang lebih kepada mengarah kepada keterampilan. Kalau untuk level SMA itu ya kayak SMK begitu, sekolah menengah kejuruan. Jadi ini perguruan tinggi yang mengarah ke kejuruan, vokasi. Sehingga bisa saja bukan hanya pariwisata, termasuk kemarin terpikir juga bagaimana tentang pelayaran atau perkapalan, perikanan dan lain sebagainya itu yang arahnya kepada tenaga-tenaga ahli terampil begitu. Artinya obrolan atau didiskusi di dalam yayasan itu sendiri, Sivitas Akademik ini mendiskusikannya sejauh ini memang ke sana Pak ya? Arahnya ke vokasi setelah kita memang tidak diizinkan atau ada moratorium untuk jurusan umum manajemen itu. Arahnya ke sana. Nah, kemudian pada perkembangannya adalah tinggal berjalan. Artinya ini sudah disetujui. Untuk Poltek ini masih dalam proses penilaian untuk dosennya sudah lolos. Sekarang penilaian di non dosen itu mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi mudah-mudahan disetujui. Itu terkait biasanya dilihat bagaimana tentang konsep kurikulum, sarana prasarana yang dimiliki. Nah itu biasanya dilihat di sana. Kalau nanti itu sudah sesuai, rekomendasi dari Dikti akan keluar. Baik. Tribuners, bagaimana perjalanan panjang bahwasanya mengurusi
sekolah atau perguruan tinggi ini tidak semudah kita membayangkan. Betul. Ya kan? Kalau kita berada di daerah di Jawa ya, di Jawa itu sebenarnya banyak kampus-kampus itu banyak, cepat berdiri dengan berbagai macam pergerakannya cepat. Nah, ternyata di sini karena itu tadi selain terganjal moratorium adalah bagaimana proses perizinan itu cukup pelik, Pak. Ya. Kira-kira bisa disingkat bagaimana gambaran proses ini butuh tahun sekian ini, Pak, hanya sampai ke sini. Tahun kedua mentok di sini atau mentah lagi, Pak. Betul. Kira-kira bisa diceritakan perjalanan panjang untuk bagaimana diarahkan ke vokasi atau Ya. ini pun susah juga gitu. Iya, betul. Ya, itu benar. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa untuk mendirikan perguruan tinggi itu gampang, cepat, ya ternyata kita yang mengalami dalam proses itu tidak gampang. Buktinya tadi awalnya kita ingin mengembangkan AMB ini menjadi sekolah tinggi dengan jurusan yang sama. Itu juga penyiapan dosennya kita harus siap dengan dosen S2 yang sesuai relevan dengan jurusan itu sudah kita lakukan, dan itu juga tidak gampang merekrut itu. Tapi ternyata kena moratorium. Terus untuk memindah menjadi jurusan pariwisata itu juga tidak gampang. Kenapa sampai berlarut-larut hampir 2 tahun ini juga baru ada gambaran tentang lolosnya penilaian dosen itu. Itu juga kita ngajukan dosen, ada 6 dosen yang harus relevan. Itu ternyata begitu dicek di Dikti, ada saja dosen yang sudah kita rekrut itu ternyata masih tercatat di tempat lain. Iya, dan itu tidak begitu saja dipercaya terus dicabut begitu. Dia harus diurus dulu izinnya yang ada di Dikti itu tercatat, harus dipindahkan dulu untuk menjadi calon dosen yang ada di AMB itu. Kita lakukan itu sampai hampir 1 tahun itu untuk ngurus itu. Untuk ngurus bagaimana kebutuhan dosen yang sesuai persyaratan tadi, Pak. Namanya dosen tetapnya. Dosen tetap tadi. Itu berapa orang, Pak? Harus punya, karena memang syaratnya adalah dengan kualifikasi yang 6. sama dan harus yang relevan. Relevan itu tadi. Iya, itu harus sekarang ini 5, dulu 6, sekarang ada kelonggaran, ada 5, tapi 5 juga untuk menyiapkan 5 itu benar-benar harus sesuai dengan jurusannya dan tidak terdaftar di tempat perguruan tinggi lain. Iya. Oke. Nah, itu. Artinya kita juga menyiapkan dosen loh. Iya. Dosen saja itu begitu rumit. Iya. Iya. Bagaimana administrasi yang lain itu Tribunus perlu diketahui juga bahwasanya prosesnya itu ya itu tadi cuman satu persoalan dosen. Ternyata SDM di Belitung yang jurusan yang relevan itu tadi ya terbatas juga, Pak, ya. Betul. Mungkin ada, tapi kan tidak juga semua orang mau pulang juga ke Belitung kan. Itu. Jadi tidak gampang satu persatu dilihat ijazahnya, kesesuaiannya tadi, IPK-nya dan sebagainya pokoknya. Jadi yang 5 itu sudah fit sekarang, sudah dinilai karena mereka memang sudah menyerahkan ke kita ijazahnya, fotokopi ijazahnya sudah dinilai Dikti. Nah, sekarang mudah-mudahan untuk penilaian yang non dosen itu sedang berjalan dan mudah-mudahan itu bisa disetujui karena kami pernah ketemu dengan Dirjen Diktinya juga. Di sana kalau untuk yang non dosen itu mudah-mudahan sambil berjalan, itu seperti kurikulum misalnya. Kalau ada kekurangan-kekurangan kan nanti kita bisa koordinasi, bisa adopsi dengan perguruan tinggi yang sudah berjalan kan begitu. Nah, kalau kita berbicara mengadopsi, bagaimana studi banding atau melihat kampus-kampus serupa dengan jurusan yang sama, jurusan pariwisata ya seperti kita di Jogja itu cukup banyak kampus-kampus jurusan pariwisata. Ini apa yang kita ambil sistem kurikulumnya atau memang kita punya ancar-ancar sendiri atau punya misi sendiri, visi misi sendiri gitu, Pak? Sebenarnya sudah ada pedomannya dari Diktinya itu sudah ada, arahnya itu sudah ada. Tinggal nanti paling semacam penguatan gitu. Untuk Belitung itu penguatannya di apa? Nah itu. Saya kira sudah ada dasar utamanya sih sebenarnya sudah. Jadi kalau yang sudah teknis ada seperti itu tadi sudah ada acuannya ya, Pak? Sudah ada acuannya sebenarnya. Hanya tinggal perbaikan aja di proposalnya, di usulan itu. Termasuk sarana kan mereka akan mengecek apakah memang sudah cocok untuk jurusan itu, mulai dari gedung perkuliahannya, laboratoriumnya, dan lain sebagainya, tempat-tempat untuk praktek, dan lain sebagainya. Kita ini didukung, kalau pariwisata itu memang karena kondisi daerah kita, ada KIK, ya kawasan ekonomi khusus, terus tidak lama lagi kita akan disetujui UGG-nya kan, nah itu
Global Geopark itu kan yang mendukung juga tentang pariwisata. Nah, itu mudah-mudahan mempercepat proses itu untuk penyiapan SDM. Nah, artinya ketika kita menyiapkan ini, otomatis bahwa jangka panjangnya sesuai dengan daerah kita yang sudah menjadi daerah pariwisata tentu akan selalu berkesinambungan ya Pak. Betul. Kebutuhan SDM ini akan kita siapkan. Apalagi SMK kita juga SMK pariwisata menyiapkan jurusan-jurusan yang sudah ada. Artinya lulusan ini sudah akan nggak bingung lagi nih ketika mereka mau lanjut ke. Ya, dari memang hasil studi kelayakan kita, ketika kita tanya, itu mereka hanya beberapa yang melanjutkan. Nah, biasanya itu terbentur karena biaya. Tapi kalau ada jurusan pariwisata yang ada di Belitung, mudah-mudahan mereka akan lebih banyak yang masuk. Karena mereka kan tentu pembiayaannya hanya di perkuliahan. Untuk masalah dapur, dia bisa masih numpang dengan orang tua, tidak perlu harus kos dan lain sebagainya. Nah itu jadi sebenarnya mereka memang menginginkan untuk ada perguruan tinggi jurusan pariwisata untuk melanjutkan mereka. Nah, sejauh ini kalau kita lihat gambaran secara umum bagaimana kebutuhan SDM misal di perhotelan, itu untuk tenaga-tenaga tertentu mungkin harus punya skill yang memang punya basic, dia lulusan perguruan tinggi. Betul. Itu berapa banyak sih Pak? Atau sekarang ini ya mereka terserap ya karena memang cukup dibutuhkan hanya untuk operasi atau pekerjaan yang memang di levelnya yang tidak perlu harus lulusan perguruan tinggi? Dari informasi yang kita dapatkan secara resmi itu dari Dinas Pariwisata, sebenarnya untuk tenaga kerja kita itu sekarang memang sudah levelnya sudah naik, tidak lagi seperti hotel-hotel itu mau menerima untuk level-level SMA, SMK begitu. Jadi dia maunya paling tidak D3 atau S1. Iya. Nah, dan memang ada beberapa kelemahan yang menjadi catatan itu katanya memang di bahasa Inggrisnya yang masih kurang. Tapi kalau nanti sudah di level pendidikan tinggi, mudah-mudahan itu sudah bagian dari kurikulum yang harus dipahami. Sehingga nanti SDM-nya itu paling tidak sarjana muda atau sarjana untuk hotel-hotel kita ke depan. Nah, itu. Dan itu memang permintaan dari artinya permintaan pasarnya memang sedemikian. Betul, ya Pak ya. Baik, itu benar bahwasanya persiapan atau hal-hal yang perlu kita lakukan itu memang butuh proses panjang, ya kan Pak. Nah, AMB sekarang sudah berapa tahun Pak? Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Wah, luar biasa ya. 20 tahun, bagaimana ini saatnya juga sudah mulai bergerak bahwasanya kasak kusuk ini yang harus dilakukan. Ayo berkembang dong kampus ini, gitu kan, seiring karena sudah memang saatnya berkembang. Iya, sudah lama gitu Pak. Nah, seperti disampaikan tadi kita mengulik tentang dosen. Nah, merayu atau mencari mereka agar yuk gabung dong, yuk kita sebagai anak Belitung membesarkan ini. Tentu ada yang cukup berat juga Pak, gerilya mencari, walaupun cuma 5 ya, cuma 5 loh ya kan. Ada nggak itu yang kesulitan untuk merayu cabut dari tempat, karena mungkin mereka sudah terdaftar sebagai dosen di sana, yang harus kita rayu yuk. Apa sih jaminan untuk mereka? Iya, saya kira benar itu. Jadi memang tidak gampang untuk membujuk mereka untuk sama-sama bergabung, apalagi memang itu menyangkut juga masalah finansial. Nah itu, kadang kemampuan kita kalau belum ada muridnya kan, ya kemampuannya masih ada keterbatasan-keterbatasan. Kita belum berani menjanjikan dengan imbalan yang mungkin istilahnya itu sesuai dengan artinya gotong royong dulu. Ya, paling-paling ya kita sesuai dengan UMR udah pastilah, tapi padahal mereka sudah S2 dan sebagainya. Memang harus ada kesadaran. Nanti sama-sama berjuang setelah memang maju. Kalau tidak begitu memang ya tidak gampang. Ya, tuh kan. Itu jadi betapa peliknya itu ngerayu yang seperti itu aja. Bagaimana kita mengajak untuk mau pulang gitu. Mau pulang ke Belitung gitu. Gak gampang ya kan. Jadi keruwetan ya inilah yang mungkin dialami oleh para pengurus yayasan. Ibaratnya pengurus yayasan dalam hal ini yang memang selalu dituntut ya Pak ya, dituntut program, visi apa gitu kan, seperti itu. Kemudian dukungan dari pemerintah daerah sejauh ini bagaimana Pak?
bahwa terus ketersediaan anggaran, mungkin ada dari dana-dana hibah selain dari bagaimana uang SPP mahasiswa ini gitu. Ya. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya memang ada peran dari pemerintah daerah kan. Pertama yang jelas sampai saat ini tuh tanah itu tetap masih milik pemerintah daerah kan. Selain itu juga bantuan beasiswa. Jadi dari mahasiswa-mahasiswa kita itu ada yang dibiayai oleh pemerintah daerah, sehingga mereka yang mungkin sebelumnya tidak berkeinginan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi kan ada beasiswa dibantu. Begitu juga ada CSR dari perusahaan-perusahaan, seperti kemarin ada bantuan untuk pembangunan jalan setapak yang ada di situ. Ada juga bantuan dari provinsi kemarin pada tahun 2019 misalnya untuk pengadaan internet, untuk memperbesar kekuatan internet, itu ada juga. Jadi memang ada juga bantuan-bantuan seperti itu dari pemerintah daerah. Tapi sifatnya itu hanya penunjang ya, penunjang, bukan betul. Ibaratnya ketika pokok tetap bagaimana AMB ini secara organisasi memang harus mengelola keuangan secara mandiri ya, Pak ya. Betul. Itu memang berat ya. Ya, itu yang berat, bahwasanya anggaran atau operasional ini yang gede. Bukan di anggaran pendidikan itu ya kan. Betul. Sementara ketika kita naikkan atau SPP ini naik gitu kan, ya otomatis juga berat. Ya. Justru kemarin untuk tahun kemarin malah kita ringankan, uang pendaftaran kita gratiskan kan, uang apa itu untuk istilahnya uang pembangunan apa itu tidak ada lagi. Kita ringankan ya, apalagi di masa pandemi kemarin ya. Bahwasanya artinya kita juga menyesuaikan lah ya dengan kondisi yang ada ini. Betul. Ya. Oke. Nah, kalau secara organisasi sendiri sejauh ini ada berapa kekuatan dosen yang ada di AMB ini, Pak? SDM-nya? Iya. Oke. Sebenarnya cukup banyak. Kalau untuk dosen tetapnya masing-masing sudah terpenuhi untuk MA dan MI-nya itu. Dulu kan syaratnya 6, masing-masing 6 sebagai dosen tetapnya sudah ada. Untuk dosen tidak tetapnya itu memang cukup banyak sih. Dari kawan-kawan ada yang dari guru-guru SMA, guru-guru SMK, nah itu yang membantu. Ada juga yang memang dari kawan-kawan yang lepas yang kerja dosen terbang. Itu saya cukup yang jelas untuk dosen tetapnya kita memang cukup untuk itu. Mencukupi. Ya, karena kalau tidak akreditasi kita juga nanti akan berpengaruh. Oke. Berbicara akreditasi. Ini mau upgrade, apakah nanti menunggu sekalianlah Poltek Par ini terwujud, atau kita juga mau akreditasi lagi untuk AMB secara akreditasi tetap jalan terus itu sesuai dengan waktunya. Jadi kalau udah ada waktunya 4 tahun harus akreditasi. Sekarang ini sudah selesai semua, apakah itu jurusan MA, MIA, tahun depan ini kita akan menghadapi untuk akreditasi di MI-nya. Kita udah nyiapkan juga itu. Mau enggak mau, karena kalau tidak diakreditasi nanti bisa enggak laku itu ijazahnya. Artinya tetap sesuai ini tetap berjalan ini juga program-program. Jadi ada akreditasi jurusan, akreditasi lembaga. Kita terakreditasi resmi ya. Oke. Jadi nah, kalau menilik ya dengan 20 tahun proses berjalan, proses akreditasi kita ini sebenarnya paling mentok itu hambatannya itu karena apa? Misalnya mau dari B atau dari C atau harus A, itu apa sih? Terbenturnya selalu di situ saja mungkin gitu Pak. Kita bisa tahu. Jadi kemarin dari laporan pengelola, kami kan yayasan itu sebenarnya lebih kepada upaya untuk membantu berjalannya kegiatan di sana, termasuk juga masalah keuangan dan sebagainya. Tetapi untuk teknis, untuk akademisnya itu ada pengelola mereka itu, direktur, wakil direktur dan dosen-dosen. Itu terbenturnya lebih pada pengembangan dosen. Jadi penilaian akreditasi itu sering berat ketika dosen harus melakukan penelitian dan itu memerlukan dana yang cukup banyak, di samping kemauan juga yang cukup banyak. Selama ini memang ada beberapa dosen yang lolos untuk penelitian yang dibiayai oleh Dikti. Tapi itu tadi masih belum seimbang dengan jumlah dosen tetap yang 12 tadi. Kadang 1 tahun itu ada 2, ada 3. Slotnya terbatas ya Pak. Kalau mereka itu semua bisa berkembang atau bisa melakukan penelitian dan hasilnya memang diakui, itu biasanya akan menaikkan derajat akreditasi.
karena Iya. kualitas dosennya berarti lebih baik begitu. Oke, Begitu berarti juga. memang sejauh ini mentoknya di situ Pak ya? Ya, di penelitian. Sebenarnya memang mengharap sih kalau ada bantuan dari pemerintah daerah misalnya kan, satu dosen peneliti itu biasanya kalau bantuan dari yang lolos di Dikti itu sekitar 50 jutaan untuk satu Wah. penelitian. Ya. Gede ya Pak ya? Iya, memang untuk meneliti itu besar karena mereka tetap harus turun ke lapangan kan, nyari sampel-sampel dan lain sebagainya. Nah itu. Oke, nah tuh dari bagaimana pengembangan penelitian aja butuh dana segitu gitu Tribuners. Jadi begitu banyak juga bahwasanya ketika kita berbicara pendidikan, anggaran ini tetap menjadi sesuatu yang pokok. Ibaratnya ya dari operasional dan lain sebagainya, ya dari situlah pengembangan itu sebenarnya faktornya juga di anggaran, ketersediaan anggaran itu tetap menjadi acuan juga. Pengaruh gitu. itu. Dimanapun bensinnya kan di situlah untuk berjalan. Ya, oke. Nah, ketika proses ini nanti terus berjalan, itu ada nggak target kita, misal ini 2021, ya nanti paling nggak 2022 atau 2023 kita harus clear nih, biar nggak mandek gitu loh Pak. Maksudnya ini harus perencanaan ini kita harus wujudkan. Hal-hal apa yang perlu kita geber lagi, yang kendala-kendala kemarin kita harus kita atasi. Itu kalau kita bicara target, bagaimana Pak? Untuk Poltekpar atau penerimaan itu tadi, atau kemudian akreditasi juga tadi. Jadi langkah konkretnya memang kita berharap Politeknik Belitung, sebenarnya bukan Politeknik Pariwisata, sebutannya Politeknik Belitung ya. Karena nanti di dalamnya sebenarnya bukan hanya pariwisata ini. Iya, itu yang saya maksud tadi. Bisa ada jurusan yang lain. Iya, betul. Kebutuhannya nanti bagaimana. Nah itu kita mengupayakan untuk itu terrealisir. Nanti dalam perkembangannya juga kita lihat apakah memang harus kita berkembang kerjasama dengan perguruan tinggi lain dan sebagainya. Itu bisa saja itu terjadi untuk mengembangkan ke depan itu. Oke, saya kira itu tadi target. Nah, nanti kita tanya lagi target-target apalagi yang akan dikembangkan, bagaimana strategi ke depan, termasuk menggait itu tadi. Utamanya adalah kehadiran UPB di Belitung yang kita. Bagaimana kasak kusuk sebelum terwujud atau enggak ini nanti, atau AMB nanti akan merger. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi, kita rehat sejenak. Tetap di dialog ruang kita Pos Belitung. Baik, kembali lagi di dialog ruang kita Pos Belitung, masih bersama Ketua ya Pak, Pendidikan Ketua Yayasan Pendidikan Belitung Berhun, Pak Parianta. Sebelum kita rehat tadi, bagaimana rencana kerjasama antara perguruan tinggi lain ya Pak? Ya, dalam hal ini kita di Bangka Belitung ini ada Universitas Bangka Belitung, yang mana rencana ibaratnya membuka kehadiran UPB itu di Belitung itu sudah cukup lama, ya kan? Perkembangan bagaimana perihal aset, kemudian lahan, itu pemerintah daerah sudah open. Apapun yang dibutuhkan, kira-kira syarat-syaratnya itu kami siap, ya kan? Bagaimana kesiapan dari pihak UPB. Nah,
Kemudian ada rencana yang terbaru adalah bagaimana Pak Gubernur agar menyerahkan aset sehingga ini menjadi satu bagian ketika UBB masuk. Nah, diskusi apa atau di dalam perencanaan antara UBB dan AMB ini sejauh mana sih Pak tentang pembicaraan ibaratnya yuk kita gabung atau bagaimana UBB juga akhirnya mau ketika kalau memang susah ya nanti UBB bikin sendiri. Nah ini bagaimana Pak diskusinya atau musyawarahnya yang begitu kalau bisa kita lakukan. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan sebelum ada keinginan yang akhir-akhir ini kan UBB untuk merger atau bergabung dengan AMB, itu kan langkah-langkah yang dilakukan oleh AMB sebenarnya sudah ada dalam upaya untuk meningkatkan posisi AMB menjadi politeknik, artinya yang selama ini D3 menjadi D4 atau S1 itu sudah dilakukan. Maksudnya apa yang sudah kita rintis ini karena sudah berjalan dan memang ternyata ada progresnya, itu biarlah tetap berjalan. Jadi nanti kalau toh memang UBB berkeinginan untuk mengembangkan di Belitung, itu kalau memang harus sama-sama dengan AMB nanti bisa kita coba, karena juga tidak segampang itu juga ketika kita langsung serta-merta mau, atau mungkin UBB juga punya plan yang lain untuk mendirikan sendiri. Karena terus terang saja walaupun sekarang ini misalnya ya AMB itu langsung menyerahkan ke UBB untuk membuka jurusan baru, itu tidak serta-merta Dikti, Dirjen Pendidikan Tinggi itu langsung menyetujui, tidak segampang itu. Karena bagaimana mereka harus verifikasi tentang aset, dia harus verifikasi tentang dosen, mahasiswa, belum lagi bicara tentang posisi letak yang dari dulu itu menjadi persoalan. Lokasi Pak, memang ada kebijakan aset ini ya. Letak atau lokasi ini kan Belitung Timur juga sudah menyediakan lokasi untuk ketika memang bukan lokasi itu maksudnya terpisahnya antara Pulau Bangka dengan Pulau Belitung ini. Nah, iya. Itu. Ini juga menjadi pertimbangan juga sebenarnya. Dikti, iya, yang selama ini kan kendala itu. Selama ini. Iya. Iya, selama ini tidak, karena dalam peraturannya itu memang yang boleh dibuka itu apabila antar daerah itu berhimpitan, artinya kalau UBB sekarang posisinya ada di Bangka Tengah, yang boleh dikembangkan lagi itu seperti di Pangkal Pinang gitu. Oh gitu. Apakah di Belitung dengan lompat? Padahal satu kesatuan ya Pak, nggak ada ya istilahnya diskresi, bahwasanya kita ini kepulauan gitu. Betul. Pak. Nah itulah yang akan katanya memang itu yang akan diminta ke Dikti. Tapi apakah semudah itu? Karena dulu pernah dicoba seperti itu kan ternyata tidak disetujui, tetap dianggap wilayah yang terpisah kan begitu. Cuman tidak tahu kalau dalam perkembangan baru sekarang, memang kemarin Rektor UBB akan berupaya untuk melobi terkait dengan itu. Iya. Begitu. Ya itu benar. Bahwasanya itu tadi Pak, letaknya tadi Pak ya. Tidak segampang itu, artinya tidak langsung. Makanya saya baca di koran hari ini juga Pak Rektor kan juga tidak berani menjanjikan tetap akan penjajakan dulu. Iya, jadi walaupun kami dari AMB ini sudah ibaratnya ayo kita bareng-bareng belum tentu itu serta-merta langsung bisa nerima mahasiswa baru di tahun ini, belum tentu. Itu masih sangat jauh karena kami membuktikan bagaimana mengurus itu. Nah itu. Kan Pak Rektor ngomong ini nanti tetap bergantung ke Dikti, bagaimana Dikti untuk pengembangan ini. Kajiannya. Pelik juga ternyata loh. Iya kan? Itu tadi harus kalau kita di Jogja ya, di Jogja itu kampus itu ada kampus 1, kampus 2, kampus 3. Gak ada masalah karena memang satu daerah yang berhimpitan tadi Pak ya. Daratan. Ketika kita beda laut, ya beda pulau dipisahkan oleh lautan, itu menjadi persoalan tersendiri ternyata dari Dikti. Ya mungkin itu tadi perlu juga bagaimana pertimbangan-pertimbangan itu atau ada diskresi bahwasanya ini. Diskresi itu. Iya, kalau kita saklek misal ini ya memang agak susah juga. Karena memang ketika kita bikin sendiri pertimbangannya itu tadi lulusan, ya kan, kemudian ketersediaan dosen. Betul. Karena kalau saya dapat informasi dia nggak harus nggak boleh wirawiri ya. Betul. Itu tadi Pak ya, benar Pak ya. Iya. Dia harus tetap di daerah itu. Betul. Nggak boleh dia itu ngambil dosennya di sana terbang ke sini. Iya, nggak boleh. Iya kan, walaupun satu kesatuan misal UBB tadi.
Ketika ada jadwal ngajar ke sini, dia harus ke sini. Itu memang tidak bisa seperti itu, Pak ya? Iya. Aturan yang lama seperti itu, cuman kita sekarang ini katanya berharap untuk ada sistem yang baru dengan sistem merdeka belajar, dengan kondisi pandemik yang sekarang katanya bisa belajar sistem daring dan sebagainya. Nah, itu berharap ada kebijakan seperti itu. Mungkin dalam sistem perkuliahannya tatap muka 16 kali itu bisa cukup 8 kali pertemuan, yang lain lewat daring. Nah, itu kita tidak tahu dalam perkembangannya. Itulah yang mungkin akan dicoba oleh UBB juga untuk menanyakan kebijakan-kebijakan tentang diskresi itu. Iya. Oke. Berharap seperti itu mungkin. Istilahnya sistem perkuliahan hybrid apa-apa, jadi kombinasi. Betul Pak. Ya, artinya kita tidak saklek karena aturan ini juga harus mengikuti perkembangan juga sih sebenarnya Pak ya. Iya. Kalau dulu memang benar kita pernah perjuangkan, tidak mau, itu tidak mau menyetujui bahwa UBB terpisah begitu. Nah, itu sudah pernah kita lakukan bersama-sama dengan DPR, nanyakan ke Dikti. Nggak bisa, itu kelas jauh itu dulu tapi. Kelas jauh tadi Pak ya? Iya, dianggap kelas jauh. Iya, mentok juga jadinya kalau udah kayak gitu Pak ya. Apa yang mau diperbuat lagi kan kira-kira? Saya tahu benar karena saya dengar dari pernyataan DPR provinsi waktu itu. Akhirnya untuk solusinya ya udah orang anak-anak yang kuliah di Bangka dibuatkan asrama saja, ini untuk istilahnya supaya orang Belitung merasa juga diperhatikan kan begitu. Itu solusi yang diberikan oleh Dikti, tapi itu kan sebenarnya bukan solusi. Artinya perguruan tingginya tetap di Bangka sana semua, hanya anak-anak Belitung dibantu untuk dibuatkan asrama dan lain sebagainya. Oh iya. Nah, benar bahwasanya pilihannya itu tadi. Kenapa cenderungnya adalah memilih keluar bubble ketimbang harus ke Bangka? Karena sama-sama keluar gitu Pak. Iya kan? Kadang lebih mahal. Keluar daerah, iya kan gitu. Dan lebih mahal. Nah, itulah yang kecenderungan. Nah, artinya bagaimana kita atau lulusan-lulusan Belitung ini juga nggak aware, maksudnya ya nggak gitu kan, akhirnya orang Belitung loh Pak skeptis ya kan. Bahannya dia akhirnya mending aku sana aja lah keluar. Iya, mending misal ke Bandung atau ke Jogja ya kan. Jadi itu tadi ya, memang diskusi-diskusi atau perbincangan itulah yang terjadi sebenarnya Pak ya, realitanya. Iya, itu realita. Sama-sama mahalnya gitu kan. Kami harus ke sana juga agar bisa dapat label mahasiswa UBB gitu loh. Jadi memang ini menjadi PR juga yang dalam kajiannya juga seperti itu Pak. Nah, kalau kita berdiskusi lagi mengenai rencana. Nah, FGD seperti disampaikan Pak Paryanta di koran hari ini adalah sudah beberapa kali dilakukan, ya kan? Dengan pihak UBB sendiri itu sudah berapa kali sih Pak? Apa yang disampaikan? Kemudian mereka punya plan apa? Itu seperti apa toh Pak? Iya, yang jelas secara resmi sudah 2 kali. UBB sendiri sudah pernah datang ke AMB memberikan penjelasan. Jadi kalau seandainya merger nanti bagaimana tentang perekrutan dosen, mahasiswa, itu memang sebenarnya dijanjikan tidak akan terlantar lah nanti dosen-dosen yang ada di AMB itu. Nah itu, kalau perlu nanti di depan akta notaris untuk itu. Karena yang dikhawatirkan sekarang kan seperti itu selalu. Kalau ada merger, begitu itu merger dilakukan, nanti ada beberapa dosen yang merasa tidak kompeten atau apa. Tidak terakomodir gitu Pak ya. Terus tata usaha misalnya yang dianggap terlalu kebanyakan apa, akhirnya di restrukturisasi mereka terlunta-lunta, mereka kehilangan pekerjaan. Itu yang sering dikhawatirkan. Perubahan organisasi tadi Pak ya. Walaupun dijelaskan katanya tidak, itu akan diakomodir semua kan. Itu salah satunya. Kita juga berusaha untuk meyakinkan itu kan begitu. Belum lagi, itu yang sering dikhawatirkan kan itu, tapi katanya diyakinkan seperti itu. Artinya demikian Pak, iya bisa jadi bahwasanya ketika mereka yang ada saat ini adalah mereka yang dosen-dosen manajemen dan dosen-dosen informatika. Nah, artinya ketika berubah menjadi politeknik yang kemudian jurusan itu ditiadakan, maksudnya nggak ada lagi. Nah, ini mereka ini bagaimana mengakomodirnya? Mungkin seperti itu masuk akal juga Pak, kekhawatiran itu gitu Pak. Walaupun katanya jurusan itu tetap akan dipertahankan kan. Tetap ada gitu ya. Mungkin digabung aja manajemen informatika gitu kan. Seperti apa begitu kan. Itu jadi, Pak. Hal yang lain kan sebenarnya juga itu tadilah kembali kepada masalah aset, itu memang tidak gampang. Aset itu yang jelas memang belum clear. Jadi
aset yang ada di AMB itu tanahnya itu masih di Pemda, pemerintah, dan ini sedang diurus pelimpahan dari timah ke pemerintah Iya, daerah. itu memang itu ngurus belum clear, aset itu aja ya. pun perjalanannya memang Betul. cukup panjang kalau kita ikuti. Itu lama, kami juga ngikuti itu. Ternyata udah hampir berapa tahun ini juga belum clear. Belum lagi aset yang sekarang memang ya statusnya secara administrasi dimiliki oleh AMB kan, mulai dari gedungnya, Iya. ya, peralatan-peralatan yang ada di dalam, Bangunan dan lain sebagainya iya. itu sudah asetnya AMB. Iya, Sementara itu juga. tanah ini yang masih perlu diperjuangkan juga Iya. bagaimana status kejelasannya, karena Betul. itu pun menjadi penilaian poin-poin juga Udah syarat-syarat pasti. administrasi tadi ya Pak. Udah Ya? pasti dari Dikti tidak mau kalau tidak clean and clear. Wah, itu pasti ditanyakan bagaimana statusnya, jangan sampai jadi sengketa dan lain sebagainya. Jadi walaupun kita itu istilahnya AMB yayasannya siap untuk merger dengan UPB, tetap pemerintah daerah juga harus punya kepastian untuk apa itu hasilnya setuju atau tidak begitu. Iya ya. Tidak bisa serta-merta kita bisa sendiri. Ya Pak Gubernur kan katakan gitu juga, tetap Iya. harus permisi dengan Pak Iya. Bupati. Ya. Betul Pak. Artinya semua pihak di sini memang harus ya bahu membahu lah Pak ya. Betul. Kalau memang ini mau kita kita dorong, mau kita gulkan. Kalau enggak ya memang ya ini yang ibaratnya yang berdarah-darah ngurus yang seperti ini. Ya, taunya kalau di luar kita tahu prosesnya kan hanya Susah gitu. iya. Ini Kan gitu Pak. Orang melihatnya ya kan. kok rumit. Rumit. Oh. Ternyata memang benar-benar rumit. Betul. ketika kita ulas Ada di di dalam, sini, iya, kita teknisnya. diskusi di sini Betul. bahwasanya ini memang nggak gampang, ya kan. Jadi kita berharap, kita punya ekspektasi tinggi dengan pendidikan Iya. tinggi yang ada di Belitung, Pulau Belitung itu Pulau punya Belitung. pendidikan tinggi yang oke dalam Iya. hal ini. Tapi ya memang semua itu memang harus siapkan panjang perjalanannya. Nah, apalagi kalau kita harus misal susah nih geser tempat lain, itu butuh dana yang nggak sedikit juga gitu loh Pak. Bangun Betul. lagi dari awal, itu Sekarang itu nilai asetnya udah mungkin lebih dari 10 M lebih, itu bangunan-bangunan, laboratorium. artinya berat Pak. Gampang. Iya. Kita harus geser ya misalnya kan, kalau Iya. kalau aset ini juga nggak beres-beres ya, Betul. karena memang ini tetap enggaknya. Maksudnya ketika penilaian BPK, Betul. aset ini memang yang paling rumit ya. Iya, gampang. Ini menjadi temuan yang akhirnya menjadi penilaiannya ya wajar. Betul. Dengan Dengan pengecualian. pengecualian kan gitu. Nah, mentok juga kita di sini AMB sendiri. Nah, ini asetnya juga harus lama juga kita memperjuangkan untuk Benar, termasuk salah satu perjuangan. Jadi saya diangkat jadi ketua yayasan ada 2 tugas. Pertama, menyelesaikan tentang aset tanah ini, bagaimana clearnya, apakah memang nanti oleh Pemda itu dibahkan ke kita, atau pinjam pakai, itu tidak masalah, atau sewa, tidak masalah. Nah itu, tapi sampai sekarang juga kan belum clear, bahwa tanah itu bersertifikat itu belum clear, masih timah. Tribunas. Itu. Tuh. Jadi kita sudah berbincang di awal tadi bagaimana nusul dosen, ngerayu dosen itu nggak gampang, ya kan? Ya kalau saya siap bersedia, itu harapan, ya kan? Tapi kan nggak sesuai keinginan juga, ya kan? Proses bagaimana letak geografis itu juga menjadi syarat yang mengganjal juga. Bagaimana Dikti juga belum punya aturan yang Ya. mendiskresikan pulau, beda pulau itu beda Ya. juga. Ini aset lagi. Nah, artinya bahwasanya ya kita yuk berjalan pelan-pelan, kita butuh dukungan semua pihak. Betul, kita betul dengan. Jadi sekarang yang udah kita lakukan, kita urus itu mohon didukung itu Didukung jalan dulu. Kalau toh nanti Politeknik dengan satu jurusan prodi kepariwisataan tadi jadi, ya itu didukung dulu lah. Wah, Nanti ini sambil berjalan. sambil berjalan, Pak, ya? Iya, Oke. kita tidak menutup untuk Belitung ini mempunyai perguruan tinggi yang representatif. Representatif, Tidak, betul, kita Pak. tidak menutup itu. Nah, itu jangan dikira nanti AMB tertutup, AMB tidak mau terbuka untuk berkembang. Jangan Iya. salah dalam Iya, nilai mungkin seperti orang itu. stigmanya Iya. gitu ya kan, Ya. takut nanti hilang nih. Betul. Iya kan gitu. Kita itu kan juga ada perjuangan yang sudah kita lakukan sekarang itu. Kalau itu dilepas nanti ibaratnya kita buang air berharap hujan, tahu-tahu setelah itu kita lepaskan, UBB juga tidak serta-merta bisa membuka langsung tahun Iya, ini iya. menerima kan, justru malah ngambang, akhirnya tidak berkembang juga. AMB masih terus harus. Iya betul Pak. Jadi mohon dihargai dulu itu perjuangan kawan-kawan.
setelah itu nanti tetap dalam perjalanan kita evaluasi terus. Iya, jadi kita tetap berupaya supaya Belitung itu ada perguruan tinggi yang representatif yang nanti bisa untuk menampung anak-anak lulusan SMA, SMK di Belitung untuk lebih berkualitas. Nah itu harapan kita sebenarnya seperti itu. Nah, seperti disampaikan tadi bahwasanya kita jalan ini satu-satu. Program ini pun yang sudah berjalan pun kita harus kita buktikan dulu. Ini Politeknik sudah mau siap. Penerimaan kita ada target nggak bisa membuka mahasiswa baru di jurusan untuk pariwisata. Kan kampusnya adalah Politeknik Belitung ya kan. Jadi Politeknik Belitung itu nanti di dalamnya akan ada jurusan. Itu pun nanti satu dulu lah kita coba jalan. Tadi nyari dosennya aja susah. Nyari dosennya susah, apalagi mau buka yang lainnya kan muluk-muluk gitu kan jadinya Pak. Betul itu realitanya. Ini targetnya kapan Pak? Kira-kira kita bisa mulai? Oh ini bakal kita berharap ini. Tadi sudah saya sampaikan penilaian untuk dosennya sudah lolos, sudah ada hasilnya dari Dikti. Sekarang Dikti sedang meneliti untuk non dosen tadi terkait dengan masalah kelengkapan tadi, sarana, administrasi, kurikulum dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kemarin kita sudah koordinasi dengan L2 Dikti atau yang dulu biasa disebut Kopertis Palembang, itu sudah sangat mendukung. Nanti ketika dimintai rekomendasi untuk persetujuan Politeknik Belitung ini akan disetujui. Jadi tinggal nunggu itu. Target kita mudah-mudahan kalau tidak Mei atau Juni rekomendasi dari Dikti itu keluar. Setelah itu baru boleh bisa. Berarti artinya kita bulan Juli Agustus bisa menerima sudah mahasiswa. Sudah bisa. Harapan kita seperti itu. Jadi targetnya tetap bulan ini tahun ini Pak ya. Tahun pelajaran ini kalau bisa sudah menerima mahasiswa baru. Oke. Harapan semoga kita. saja harapan dukungan ini tadi kita lihat dulu, kita buktikan dulu bahwasanya jurusan ini yang baru kita buka ini memang ini nanti perkembangannya memang sesuai dengan ekspektasi itu Pak ya. Oke, tiba di penghujung sesi dialog ruang kita. Sebelum kita akhiri Pak, minta closing statement terlebih dahulu untuk bagaimana ke depan kampus perguruan tinggi di Pulau Belitung ini. Jadi saya kira sepakat kita semua, kita berharap di Belitung ini ada perguruan tinggi yang representatif, yang bisa untuk menampung anak-anak kita yang ingin melanjutkan, yang tidak bisa keluar daerah, mungkin terbatas kondisi ekonomi, dan itu memang keinginan kita bersama. Jadi apa yang sudah kita lakukan AMB untuk menjadi politeknik itu sebenarnya sudah cukup lama. Nah, mudah-mudahan mohon dukungannya kalau itu memang bisa berjalan, itu berjalan dulu. Nanti dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan bahwa AMB itu nanti akan bisa kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain, walaupun kita tidak tahu apakah UBB, apakah nanti dengan perguruan tinggi yang lain dalam rangka untuk pengembangan itu. Kalau memang harus dengan UBB ya bisa saja itu terjadi di dalam perkembangannya nanti. Jadi mohon dukungannya, jangan sampai ada persepsi bahwa yayasan AMB itu mempersulit untuk berkembangnya perguruan tinggi di Belitung. Kita sangat mendukung untuk upaya peningkatan SDM yang ada di Belitung. Saya kira itu. Oke, demikian tadi Ketua Yayasan Pendidikan Belitung Berhun yang menaungi AMB, Pak Parianta. Demikian diskusi sore hari ini. Ketemu lagi dengan topik yang berbeda di dialog ruang kita. Saya Jaryanto, jurnalis Pos Belitung, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.